Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Zulaikah dengan NIM 72114191105. Di bab ke-8 ini kita akan bahas tentang informasi dalam praktik. Apa saja yang kita bahas pada bab kali ini itu yang pertama, informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan, kemudian sistem pemrosesan transaksi, kemudian sistem informasi organisasi, kemudian manajemen hubungan pelanggan, data warehousing, penyampaian informasi, kemudian ada OLAP, dan yang terakhir adalah data mining. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Jadi pada tahun 1961, di Ronald Daniel dari McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan CSF. Apa itu CSF? CSF adalah Critical Success Factor atau faktor penting penentu keberhasilan, yaitu aktivitas-aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Jadi ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF sendiri itu, mereka akan memuaskan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Kemudian sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi itu digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data itu menjadi informasi, dan menyajikan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi sistem pemrosesan transaksi ini adalah satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan, di mana tanggung jawab memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan tentunya saling pesaing. Contohnya apa? Itu pemberian faktur dan laporan saldo kepada pelanggan, kemudian pesanan pembelian kepada pemasok, dan laporan keuangan kepada pemegang saham. Jadi selanjutnya itu tinjauan sistem. Diagram arus data atau DFT itu mendokumentasikan suatu sistem dengan cara yang hierarkis, dan diagram konteks mencerminkan tingkat yang tertinggi. Sistem distribusi berinteraksi dengan unsur-unsur lingkungan dan dihubungkan oleh panah-panah disebut arus data. Kemudian unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi itu meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan tentunya manajemen. Arus data dari sistem distribusi kepada manajemen itu terdiri atas laporan-laporan akuntansi standar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar grafik yang ada di sebelah itu. Kemudian yang selanjutnya itu subsistem utama dari sistem distribusi. Subsistem itu dibagi menjadi beberapa subsistem distribusi. Yang pertama adalah subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan yang ketiga yaitu yang berhubungan dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Selanjutnya, yaitu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Yang pertama adalah entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Kemudian persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan. Kemudian yang ketiga adalah penagihan, yaitu membuat faktur pelanggan. Dan yang keempat adalah piutang dagang, yaitu menagih dari para pelanggan. Yang selanjutnya itu sistem yang memesan persediaan pengganti. Subsistemnya berkaitan dengan pemesanan persediaan pengganti dari pemasok atau apa aja. Yang pertama adalah sistem pembelian atau purchasing system, di mana menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah sistem penerimaan atau receiving system, yaitu untuk menerima persediaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sistem utang dagang atau accounts payable system, dengan melakukan pembayaran. Yang selanjutnya itu sistem menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau kita sebut General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Subsistem yang terkait dengan proses buku besar itu yang pertama adalah sistem memperbarui buku besar atau update General Ledger System. Kemudian yang kedua adalah sistem pembuatan laporan manajemen atau prepare management report system, itu seperti kayak laporan laba rugi dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya itu sistem informasi organisasi. Yang pertama kita bahas adalah sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system itu adalah digunakan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah subsistem output, yaitu memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Di mana unsur utama dari bauran pemasaran sendiri itu adalah pertama subsistem produk, kemudian subsistem okasi, subsistem promosi, subsistem harga. Itu. Kemudian yang kedua adalah basis data, yaitu data yang digunakan oleh subsistem output, di mana itu berasal dari basis data. Jadi basis data yang menyediakan data yang digunakan oleh subsistem output. Kemudian yang ketiga adalah subsistem input, di mana mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System itu digunakan untuk memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Di mana sistem pemasaran transaksi memberikan data input berupa subsistem riset sumber daya manusia yang melakukan studi-studi khusus dan subsistem intelijensi sumber daya manusia yang mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan-permasalahan SDM. Kemudian sistem informasi manufaktur, yaitu Manufacturing Information System digunakan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan, di mana sistem rekayasa industri itu terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri yang melakukan studi atas operasi manufaktur untuk memastikan keefisiennya. Subjek-subjek yang ada dalam manufaktur sendiri itu yang pertama ada produksi, kemudian persediaan, kemudian mutu, dan yang terakhir adalah biaya. Dan selanjutnya itu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau Financial Information System itu digunakan untuk memberikan informasi kepada seluruh manajemen perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan, di mana subsistem audit internal sendiri itu terdiri atas aktivitas-aktivitas oleh auditor internal perusahaan untuk menjaga integritas sistem perusahaan tersebut. Aktivitas output yang penting itu meliputi peramalan tren perekonomian di masa depan, kemudian mengelola aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya itu sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System adalah sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sistem informasi eksekutif ini tuh perusahaan tuh biasanya terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke komputer pusat, di mana konfigurasi stasiun kerja terdiri atas sebuah komputer pribadi dengan unit penyimpanan sekunder yang menyimpan base data eksekutif. Jadi ketika seorang eksekutif ingin mencari laporan keuangan dari perusahaan tersebut, bisa langsung memakai komputer pribadinya yang sudah terkonfigurasi dengan stasiun kerja. Yang selanjutnya itu manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini tuh menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan itu adalah strategi yang bagus karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu harga biayanya itu lebih murah daripada kita harus mendapatkan atau mencari pelanggan yang baru. Sehingga perusahaan berusaha dengan melakukan beberapa upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan pelanggan akan terpenuhi dan mereka tetap setia kepada perusahaan. Data warehousing. Data warehousing sendiri adalah gudang data.
Gimana sih karakteristik dari data warehouse sendiri itu? Yang pertama adalah kapasitas penyimpanannya sangat besar. Kemudian data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru. Kemudian data dapat diambil dengan mudah. Dan yang terakhir yaitu data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Yang selanjutnya itu sistem data warehousing. Data warehouse ini adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, kemudian mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Sistem data warehousing juga mencakup pula komponen manajemen dan kendali, di mana komponen ini mirip dengan manajemen basis data yang mengendalikan pergerakan data di sepanjang sistem. Selanjutnya yaitu bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tabel dimensi, di mana data pengidentifikasi dan deskripsi itu disimpan dalam tabel dimensi ini. Dimensi sendiri itu mengartikan bahwa pemikiran bahwa data tersebut dapat menjadi basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai dimensi. Yang kedua adalah tabel fakta, di mana tabel-tabel terpindah berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, ataupun aktivitas. Jadi jika digabungkan dengan data tabel dimensi itu dapat membuat berbagai macam analisis seperti penjualan bersih menurut pelanggan dan lain sebagainya. Jadi kalau yang penjualan bersih itu tabel fakta, kalau wilayah pelanggan itu masuknya tabel dimensi. Dan skema bintang, yaitu digunakan untuk mengidentifikasikan dimensi dan menciptakan hubungan ke paket informasi. Skema bintang ini tuh memungkinkan diperolehnya informasi seperti unit penjualan aktual menurut kode pos pada 1 bulan tertentu. Jadi bisa menghubungkan tiga kata kayak gitu. Kalau unit penjualan aktual termasuk tabel fakta, kemudian kode posnya tabel dimensi pada 1 bulan itu menjadi sebuah tambahan lagi. Jadi kita nggak perlu misalnya 1 tahun, tapi langsung 1 bulan tertentu yang kita cari. Ini menyampaikan informasi. Penyampaian informasi itu mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, kemudian menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna, di mana informasi itu dapat diberikan dalam bentuk rinci atau dalam berbagai tingkat ringkasan. Pengguna sendiri itu dapat melakukan navigasi dalam tempat penyimpanan data untuk memperoleh ringkasan informasi terinci, dan data terinci. Ada istilah-istilah dalam navigasi sendiri. Itu yang pertama adalah drill down, di mana proses melakukan navigasi ke bawah. Kemudian kalau roll up adalah proses melakukan navigasi ke atas. Kemudian drill across, yaitu dengan cara bergerak cepat dari satu hierarki data ke hierarki yang lainnya. Kalau drill to adalah berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci. Selanjutnya itu OLAP atau Online Analytical Processing adalah salah satu peranti lunak yang digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan dan mengubahnya menjadi informasi. OLAP sendiri itu memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse, baik itu melalui GUI maupun antar muka web, dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Terdapat 2 pendekatan OLAP. Yang pertama adalah ROLAP atau Relational Online Analytical Processing, di mana menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional dan datanya itu berbentuk rinci dan harus dilakukan analisis untuk mendapatkan ringkasannya. Yang kedua itu ada MOLAP atau Multidimensional Online Analytical Processing, yaitu menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus untuk multidimensional dan telah diproses terdahulu untuk menghasilkan ringkasan pada berbagai tingkat rincian dan disusun menurut berbagai dimensi. Yang terakhir yaitu kita akan bahas tentang data mining. Data mining sendiri adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna, di mana hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Terdapat 2 cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama adalah verifikasi hipotesis. Adalah pendekatan yang dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Untuk kelemahan dari pendekatan ini sendiri adalah bahwa proses pengambilan keputusan akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Yang kedua adalah penemuan pengetahuan, knowledge
Covert adalah sistem data warehousing di mana terdapat kemampuan menganalisis data yang melebihi kemampuan pengguna itu sendiri. Sehingga penanti lunak data mining itu harus mampu mengidentifikasi pola-pola di dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Demikian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada materi yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.